Oke, hari ini kita mulai membuat ceiling. Udah dibuka nggak roof-nya? Kalau udah dibuka, kita lihat di project browser. Itu ada namanya ceiling plan. Ini dibuka yang level 1. Nanti muncul gambar kayak gini. Ini sebenarnya seperti denah, cuma dia reflected. Jadi ya kita udah tahu lah. Jadi kalau ceiling plan ya sebenarnya denah, tapi sebenarnya kebalik. Yang kita lihat di atas. Jadi ini sebenarnya adalah plat. Kalau mau biar nggak mengira-ngira bisa dilihat di potongan. Klik kanan, logo simbol potongannya, go to view. Nah ini yang sebenarnya kita lihat adalah ini. Dan ini sebenarnya. Kok kecil suaranya? Nah, kedengeran nggak? Audio. Halo. Cek. Jenik punya nama. Kalian gede kan ini biasa? Apa ragu kan? Aman. Ragu kan berarti ini di iPad. Oh. Oke. Pak. Oke, sip. Nah, cara untuk membuat ceiling, langsung aja ke tab architecture. Di tab architecture, pilih ceiling. Tinggal diklik aja ceiling. Nah, nanti secara otomatis sebenarnya Revit mengkalkulasikan posisi boundary-nya ceiling itu sendiri berdasarkan tembok-tembok yang udah ada. Nah, ini kan langsung otomatis ada warna merah, jadi dia mengkalkulasi sendiri. Jadi karena ini terbuka semua, jadi otomatis kebuat kayak gini. Nah, ini tinggal diklik aja. Klik. Nah, otomatis kan udah ada tambahan. Oke. Kalau udah, tinggal di escape aja 2 kali. Oke. Nah, ini kenapa bisa kosong di bagian ini? Karena ini kan sebenarnya bagian tangga. Nah, khusus untuk model ini sudah saya buatkan gininya. Kalau kita lihat ya di potongannya, ini saya buatkan bagian ini. Saya buatkan tembok sebagai batas dari ceilingnya. Jadi biar ceilingnya kelihatannya kayak gini nanti. Oke, kalau mau ngelihat detailnya, ini bisa ditekan salah satunya, kemudian tekan B dan X. BX. Nah, nanti dibuatkan otomatis cropping kayak gini nih di 3D-nya. Habis itu tinggal kita mainkan aja posisinya. Kayak gini. Jadi kita bisa tahu. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini yang saya maksud. Jadi saya sudah buatkan tembok sebagai batas untuk plafonnya. Nah, Revit sendiri kalau untuk plafon sebenarnya dia hanya bisa untuk yang bagian horizontal. Jadi kalau yang ada drop ceiling atau penutup kayak gini, kita ngakalinnya menggunakan, sampai saat ini ya, kita ngakalinnya menggunakan wall. Nah, wall-nya sendiri bisa teman-teman lihat, diklik aja wall-nya apa aja isinya, di edit type. Nah, nanti kelihatan nih apa aja isinya. Kalau kita lihat strukturnya ya, itu strukturnya saya pakai hollow dengan thickness-nya 40, kemudian finish-nya menggunakan gypsum board dengan tebal 10. Jadi kalau dilihat preview-nya jadi kayak gini. Kalau dari section. Berarti kalau ada plafon yang profil-profilan gitu, semua yang vertikal tuh jadi tembok. Ya, untuk sekarang kita ngakalinya kayak gitu. Kecuali banyak hal sih. Bisa memakai namanya nanti model in place. Jadi kita modeling manual. Modeling manual Oh, kayak biasa. oh ya sih.
Nah bedanya lagi kalau untuk membuat cornice misalkan, untuk list ya, list cornice, itu ada namanya wall sweep. Ada tuh perintahnya wall sweep nanti. Selain untuk membuat cornice, memasang cornice, wall sweep itu bisa dipakai untuk skirting, untuk plin keramik lantai. Bisa juga. Prinsipnya memakai itu. Ada. Jadi beda nanti mungkin. Jadi kayak gini nih. Ngakalinnya kayak gini. Dengan posisi adalah, nah wall-nya ini saya posisikan tetap di level 1. Saya zoom ya. Base constraint-nya tetap di level 1, cuma saya offset ke 3 meter. Karena ketinggiannya, kalau kita lihat di section ya, ketinggian plafon itu ada di 3 meter. Jadi temboknya ini tetap sebenarnya dia di level 1, cuma base-nya kita naikkan ke arah 3 meter. Jadi kalau saya biarkan jadi 0 ya, ya kayak tembok biasa sebenarnya. Ini tembok biasa sebenarnya. Cuma kita akalin dengan base offset-nya, kita kasih ke 3000. Jadi dia naik. Nah itu akal-akalan aja sih sebenarnya. Oke, coba sekarang di level 2, kita ke ceiling plan level 2. Ini yang di level 2. Kita lihat perbedaannya kalau membuat ceiling. Kita ke tab architecture, kemudian ceiling, klik ceiling. Ini sebenarnya bisa dipilih-pilih, tapi udah saya buatkan namanya ini. Kalau mau dilihat apa aja isinya, bisa dilihat di edit type, kemudian ke structure. Nah, isinya sama seperti, kurang lebih sama seperti tembok yang tadi. Cuma bedanya kayak gini. Kalau dibandingkan dengan floor, finish-nya floor itu berada di atas. Nah, sementara kalau plafon, finish-nya ada di bawah nih. Finish-nya ada di bawah dia. Jadi strukturnya saya pakai hollow. Jadi setiap kayak gini tetap harus ada strukturnya ya. Jadi kita korbankan hollow sebagai strukturnya. Kemudian finish-nya kita pakai gypsum board. Nah, ini material ya. Gypsum board ini material bisa dibuat sendiri. Ketebalannya juga bisa disesuaikan dengan kebiasaan dan bahan-bahan yang dipakai. Karena nggak mungkin juga gypsum board itu ada tebal 10, soalnya ada yang sampai tebal 18 kan yang dipakai. Jadi sesuaikannya. Ini cuma untuk biar genap aja. Jadi 10 tambah 40 jadi 50 kayak gitu. Nah, kalau sudah tinggal pilih-pilih aja. Nah, ini karena posisinya masing-masing kamar ini tertutup. Nah, ini kan tertutup nih, ada satu kamar lagi, ada kamar kedua, kamar ketiga, kamar keempat. Jadi kita harus isinya masing-masing satu-satu. Kita tinggal klik aja, klik. Kemudian kamar kedua kita juga klik. Kamar ketiga tinggal kita klik. Dan terakhir, tinggal escape 2 kali. Dan jadi. Nah, untuk mengatur ketinggian, sebenarnya pas di awal, ini saya undo ya. Saat di awal kita membuat ceiling, bisa langsung kita atur nih di bagian sini. Offsetnya mau berapa, ketinggiannya berapa. Atau kalau udah terlanjur, misalkan nih, saya buat dulu terlanjur. Cara nyetingnya, paling gampang kita lihatnya di section. Nah, setelah di section, kita pilih aja. Pilih ceilingnya di bagian section. Kita arahkan ke tab properties. Nah, yang di sini kita atur. Mau berapa? Mau 2800. Boleh kayak gitu. Nah, jadi pindah dia. 2800. Kayak gini. Nah. Kalau mau dikembalikan lagi, misalkan 3000. Kembali dia. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih sebenarnya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak tentang ceiling? Buat tali airnya ada, Das. Tali air. Buat Ya. tali air. Tapi biasanya karena saya nggak pernah mikirin terlalu detail di bagian itu. Nah, khusus untuk area detail, biasanya tak pakai gini aja. Misalkan di bagian ini kita mau jelaskan tentang detail, biasanya tak pakai gini caranya. Ini saya zoom, tapi saya kasih anotasi
detail line kayak gini. Kita kasih kotak. Biasanya kayak gitu. Jadi toh kepentingannya adalah hanya untuk visualisasi saat detail aja kan. Jadi biar nggak banyak tak kerjakan. Oh, artinya di 3D nggak bisa dia ya, itu ya, yang detail tadi dia. Bisa, cuma malas aja. Satu-satu harus diisi. Itu maksudnya yang detail yang tadi itu di 3D nggak ada berarti Oh, kan? nggak ada. Yang garis itu, Mm-mm. ya. Sama Oke. seperti skirting kan. Skirting juga sama. Iya, kalau skirting tuh kalau masuk ke dalam tembok itu kan gimana ya? Temboknya berarti yang di ini ya, Enggak. Dia modif nggak ya. bisa. Makanya kita harus paham family dulu. Karena kita harus buat family-nya dulu. Baru bisa. Nah, kebetulan Oh di ya. template ini kan nggak ada dia. Jadi, Hmm. kalau mau saya tunjukkan, harus tak buatin dulu family-nya. Baru bisa. Tapi Ya, pelan-pelan. Tapi kurang lebih prinsipnya gini. Kita memakai ini, coba kita pakai family yang ada aja dulu ya. Untuk menunjukkan aja. Maksudnya, kita itu bisa memakai cara apa gitu. Nah, ini kan 3D-nya. Kita makainya di bagian ini, architecture, kemudian di bagian wall. Ini bagian wall. Turun. Nah, ini ada namanya wall sweep dan wall refill. Biasanya yang saya pakai itu adalah wall refill. Wall refill itu untuk memotong. Ini ada wall sweep. Nah, kita coba wall sweep aja ya. Wall sweep ini kan pakai bikin list biasanya. Nah, ini listnya ini kebetulan hanya ada ini aja, cornice. Satu aja. Jadi, kita harus buat dulu nih profilnya seperti apa. Baru bisa masukkan. Nah, kita coba aja dulu ya. Satu aja. Nah, nggak aja kayak gitu. Saya klik. Habis itu saya escape. Nah, jadi kayak gini dia. Nah, profilnya ini harus kita buat. Masalahnya adalah gitu. Itu aja sih sebenarnya masalahnya. Profilnya harus kita buat. Misalkan saya bikin add lagi. Skip. Jadi kayak gini dia. Cuma masalahnya adalah dia bergantung sekali dengan wall masing-masingnya. Ini agak tricky, makanya saya jarang sekali mengerjakan ini di awal-awal. Kalau udah selesai baru biasanya tak isi. Nanti saya tunjukkan ya salah satu contohnya yang saya buat. Kurang lebih itu dipakai. Tapi ini karena nggak ada profilnya, family-nya. Jadi ya kayak kotak kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa di custom. Nanti coba terakhir saya tunjukkan yang udah jadi aja, yang udah saya kerjakan. Oke, Des. Nah, terus kalau mau misalkan kita mau buat lubang, misalkan ya di level 2 ya, di level 2. Kalau mau buat lubang di sini untuk drop ceiling, nah itu biasanya kita perkirakan dulu, berarti kita mau buat yang ini ya. Bisa caranya boleh dipilih ceilingnya lewat section, atau kalau malas melihat section lagi, boleh kursornya diarahkan mendekati tembok. Nah, ini kan nggak kena langsung dengan ceilingnya. Bisa kita tekan tab untuk siklus pemilihan. Tekan tab ya. Tab. Nah, otomatis dia dibawa ke objek yang dekat dengan kursor kita. Nah, ini kemungkinan besar adalah ceiling. Kita langsung aja klik. Tekan tab aja. Tapi usahakan jangan di sini ditaruh kursornya. Kita dekatkan dengan mendekat dengan tembok. Tekan tab. Nah, nanti kepilih. Kalau sudah, baru kita edit boundary. Nah, seperti floor, di sini bisa kita buat bulat misalkan. Atau kebiasaan saya adalah menggunakan rectangle, tapi dengan offset yang kita atur. Misalkan 1 meter. Kita kotak, tapi offset 1 meter. Klik di sini. Nah, ini kan di luar. Saya tekan spasi, jadi ke dalam. Nah, jadi bentuknya kayak gitu. Udah, di escape. Tinggal kita finish. Nanti berlubang. Kalau mau melihat, ini saya geser. Nah, jadi berlubang kayak gini. Nah, di sini baru kita tambah wall lagi.
Habis itu di atasnya tambah lagi dengan ceiling. Nah, kurang lebih kayak gitu prinsip-prinsipnya. Jadi di level 2 yang ini kita buat yang baru lagi. Kita buat dengan, jangan pakai otomatis, tapi kita pilih yang ini. Sketch ceiling. Kita klik. Nah, kita perkirakan offset keluarnya berapa. Kita pilih rectangle. Offsetnya misalkan 300 atau 200 ya, 20 cm. Kita pilih yang ini. Nah, ketinggiannya kita atur karena tadi udah 3 meter. Nah, ini 3200 misalkan. Baru kita finish. Kalau kita lihat di section, ini kayak gini. Ada drop ceiling. Tinggal kita tambahkan yang ini nih. Tembok ini. Kita bisa klik kanan, create similar. Kalau tembok, khusus untuk tembok ini. Temboknya apa ya namanya? Namanya generic ceiling misalkan. Kita ke level 2. Kita pilih wall. Nah, ini generic ceiling. Kita atur level 2, base offsetnya 3 meter. Oke. Tinggal buat aja nih. Klik, 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 klik. Kita lihat di section. Nah, kayak gini dia. Itu tinggal diatur aja nih. Misalkan ini harusnya sih nyampe sini ya. Kayak gitu. Nah, biar bersih. Nah, misalkan kayak gini. Walaupun nggak 100% benar sih. Kalau kita lihat di 3D, ini kayak gini. Ini tadi ini ya yang tadi ya. Nah, kayak gini dia. Nah, BX tuh apanya tadi? Gimana? X itu fungsinya untuk membuat kayak gini nih, section. Ya melihat lebih detail. Kalau mau Apa mengembalikan BX gitu aja? B dan X ya. Ini kalau mau mengembalikan BX tuh barengan apa B dulu X BX? B dulu baru X. B dulu baru X. Ini kalau mau kembali ya di bagian properties. Nggak Ini mau. namanya section box. Nah, aslinya seperti ini sebenarnya. Cuma dia akan membuat gini, croppingnya. Iya. Kok nggak mau ya BX? Coba diklik dulu salah satu yang mana mau di zoom. Misalkan di section yang ini. BX. Yang ini. Oh, harus diklik ya. Diklik. Habis itu B dan X. Nah, jadi dia akan crop. Untuk escape nggak mau dia keluar. Escape, dia sebenarnya nggak keluar. Dia cuma dia membuat cropping. Kalau mau mengembalikan, kita tanpa memilih yang lain ya, langsung ke project properties nih, di bagian properties, scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah sampai ketemu di extend nih. Extend. Nah, dia ada namanya section box. Ini uncheck aja nih. Nggak ada shortcutnya deh. Nggak ada. Oh, harus di situ ya. Ya. Oke. Saya kirain escape keluar ya. Ya. Kecuali mungkin dibuatkan mungkin ya ini shortcutnya. Tapi nggak tahu. Oke, paham. Uncheck nggak tahu bisa pakai shortcut apa nggak. Oke. Paham dah. Nah, dari 3D pun sebenarnya bisa. Misalkan mau memilih ini. Tekan aja BX. Nah, langsung di crop. Jadi biar bisa kita detail gambarnya. Nah, di potongan ini juga ada notasi kok sebenarnya nih. Kalau mau dilihat nih, ada notasinya. Jadi tergantung sekarang skalanya misalkan saya kecilin jadi 1:20. Jadi kelihatan. Prinsipnya sebenarnya kayak gini. Kita 3D dipotong juga kelihatan kayak gini. Ini sebenarnya potongan. Oke. Itu untuk selling.
Ya, lanjut. Untuk ceiling kayaknya itu. Kemudian ini saya coba nih trik yang mungkin jarang dipakai tapi bakal kepake juga sih mungkin. Yaitu ini saya coba dulu ya, architecture, kemudian ceiling. Kita bisa sketch. Nah ini nggak pas sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Saya coba aja. Kita buat di sini, di lantai 3 nih, di rooftopnya. Nah, cuma kita tambahkan ada namanya slope arrow. Jadi biar ada kemiringan. Kita klik slope arrow. Nah ini di pilihan slope arrow ini kita buat aja dulu dari sini. Nah, nanti ada di bagian propertiesnya ada istilahnya height at tail. Jadi di bagian ekornya ini itu adalah bagian yang paling tinggi. Jadi bisa diatur nih mau berapa ketinggiannya, berapa offsetnya. Nah biarin aja dulu ya, kita pakai nyoba aja. Kemudian kita oke. Kita lihat di bagian section. Kan di lantai 3 ya. Nah ini kayak gini. Jadi dia miringnya kayak gini. Tapi kita harus rubah dulu nih karena nggak sesuai kemiringannya. Nah biasanya ini perlu kalkulasi-kalkulasi tersendiri sih untuk menentukan. Karena kita nggak bisa rotate nih. Nggak bisa di rotate. Jadi kita pakai istilah namanya slope. Kita kembali ke level 3. Kita edit boundary nanti. Nanti yang di sini kita rubah. Level head-nya. Oh ini plus 300. Nah, jadi bisa kita kalkulasi dulu nih. Kita atur dulu ya di section. Kita pastikan dulu, nih saya naikkan ya biar nggak mengganggu. Kita pastikan dulu posisinya dari ceilingnya. Kita move. Bisa pakai ini, move. Atau shortcutnya MV. Pastikan posisinya dulu di mana, misalkan di sini ya. Kita pakai acuannya ini. Acuannya ini. Kemudian kita ukur jaraknya. Ini saya ukur jaraknya. Nah, biar gampang saya pakai reference plane aja ya. Shortcutnya RP. Kemudian ini sini. Nggak pas dia. Ini harus dibuat ke atas juga. Oke. Kita coba ukur jaraknya. 2960. Oke. Baru kita edit ini di level 3. Edit boundary. Ini kita tarik biar mendekati garisnya ini. Kita rubah jadi 2960 ya. Apply. Finish. Kita kembali lagi section 1. Nah, ini perlu kita penyesuaikan, baru kita move lagi. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi pas ya. Nah, ini yang kekurangnya, karena nggak bisa dipakai derajat. Saya move lagi. Kita lihat di 3D ya. Nah, jadi ada nih. Nanti ada gininya. Ini saya cuma menjelaskan karena ada kemungkinan besar kita membuat ceiling yang miring kayak gini. Jadi caranya kayak gitu. Karena ceiling nggak bisa di-rotate. Yang kita pakai adalah ini. Kalau kita edit boundary, kita harus tambahkan namanya ini. Di level 3 lagi. Namanya ini. Slope arrow. Bagian ini. Jadi saat kita membuat, kita isi slope arrow. Nah, ini juga bisa diatur sebenarnya sih. Bisa pakai slope dengan sudut berapa kayak gitu. Sudutnya berapa ya? Harusnya 35 ya. 35 45 saya pikir. 45 mungkin. Oke. Tapi kebalik dia ya. Mungkin minus mungkin maksudnya ini. Minus 45. Nah, minus 45 bisa. Kayak gitu boleh.
Saya ulangi untuk yang di sebelah sininya ya. Kita ngakalinnya dengan cara membuat reference plane seperti ini. Saya hapus dulu ya, reference plane. Fungsinya reference plane adalah kita untuk mengetahui posisi ini, posisi ujungnya ini. Kita ketik RP atau di bagian architecture ada namanya di sini reference plane. Ini sebenarnya garis bantu. Kita klik di sini sampai ke atas. Nah, kalau kita buat di sini bentuknya kayak gini, di level 3 nanti muncul. Section. Itu kurang ke atas kayaknya. Nah, ini muncul. Jadi ini batasnya sebenarnya. Kembali ke section 1. Kita cari as tengahnya, buat lagi reference plane. Ini kita tarik lagi. Nah, jadi kita udah punya 2 garis acuan. Agar bisa terlihat nih di level 3. Oh, jadi ini batasnya dengan ini. Karena keterbatasan gini ya. Tahu sendiri denah itu kan berapa meter gitu dari level dipotong. Nah, karena posisinya kalau kita lihat di section 1 ini, yang dipotong kemungkinan besar adalah bagiannya sampai tidak terlihat, jadi ngakalinya kayak gini. Jadi biar kita nggak bingung batasnya sampai mana. Baru kita bikin di architecture lagi, kita klik ceiling, kita klik sketch. Kita manual ya, karena kalau kita otomatis nggak muncul. Kita sketch, kita pakai kotak nih, rectangle. Kita pakai acuannya ini ke sini dulu. Sini, escape, baru kita tarik nih. Tarik aja. Sampai di sini. Kalau sudah, kasih slope arrow. Boleh menghadap ke atas ya. Kalau tadi menghadap ke atas, kayak gitu. Kita klik slope-nya. Kita rubah menjadi slope. Dan buat sudutnya 45. Kita lihat ya. Finish. Lihat di section. Nah, ini baru kita atur lagi. Manual. Kita move. Kayak gitu. Wah, ini nggak pas nih, nggak pas 45. Berarti memang atapnya ini nggak 45 dia, kemiringannya. Tapi nanti disesuaikan ya. Nah, kurang lebih itu kalau buat ceiling atau plafon yang miring. Jadi kita memanfaatkan slope. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau mau ngecek derajatnya caranya gimana? Ngecek derajat. Oke, mau ngecek derajat, ada di bagian annotate. Ini di annotate. Ada namanya angular. Oh, Klik ada ya. salah satu aja. Terus salah satu aja yang kira-kira lurus. Nah, kayak gitu. Oh, ini 45,6 ternyata. Nah, berarti kan nanti tinggal bikin 45,6 gitu. Tinggal pilih aja deh sekarang, 45,6 aja. 45,6. Nah, benar lah. Inas. Nih, ya kebalik kayaknya. Oh, berarti 90 yang bawahnya. Ya. 5,6 yang bawah. Ya, yang bawah harusnya. Yang horizon. Yang ini harusnya. Harusnya yang ini. Tata. Harusnya gini. Dengan yang ini. Nah, 44,4. Ya. Ini 44,4. Nah, kayak gitu. Baru mau dia. Nah, pas. Ya, kurang lebih kayak gitu. Karena kan ada kemungkinan nih, kita buat kayak gini. Tuh. Ini pas dia. Kalau nggak ada ini, roof-nya tuh ada ini juga, Das. Apa? Roof tuh ada lapisan, ada ya kayak wall tuh. Sama kok, sama. Nah, sekarang kita belajar tentang roof aja langsung ya. Oke, kita ke 3D. Satu lagi deh. Gimana? Mumpung di plafon. Nah, ini kan bisa miring plafonnya. Kenapa yang lurus tuh nggak bisa di plafon aja? Kenapa harus ke tembok?
Gimana ya tak bilang ya, kalau Nggak ada yang 0 derajat atau 180 derajat gitu ya? kalau dibuat 90, nah misalkan dibuat 90. Kan biar itemnya plafon ya, apa itemnya wall. Sebenarnya atapnya tetap wall. Ini bisa aja sih sebenarnya, tapi karena kebiasaan ya, biasanya coba ya. Oh, Kita buat, tapi nggak bakal ngefek ke perhitungan apa gitu nggak ya? bentar lah, slope-nya 90 derajat. Nggak bisa nih, mentok. Oh, nggak bisa. Slope-nya itu mentok. Oh, nggak bisa lurus ya? Ya, coba ya. Oh, 8, ini Oh, soalnya bisa. sloping soalnya tulisannya. dan 88 nih. Oh, ya sih. 89. Set. Nggak bisa 90 berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke lah. Nggak ada sloping dia kalau 90. Kayak gini. Oh, ujungnya nggak gitu. Ini juga saya nggak terlalu kepotong. Oh, ya wes. Kelamaan. Ya. Habis. Ini lanjut atas lah. Oke. Sebenarnya kenapa pakai wall? Nah, nanti kalau kita belajar model in place sebenarnya bisa. Nah, unggulnya wall adalah dia ada lapisannya. Sementara kalau model in place cuma ada satu aja kayak gitu. Jadi nggak ada lapisannya. Jadi saya seringan pakai wall. Dan lebih gampang juga kan, tinggal garis. Gitu. Jadi kebiasaan aja. Oke, sekarang kita coba ke 3D. Kita mau buat atap. Nah, ini buat atap. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu atap. Ini kayaknya ada kesalahan atap. Karena sudutnya nggak pas ya. Nah, atap ini sebenarnya yang sebelum ke arah sini, kita coba belajar membuat atap yang normal aja dulu. Normal. Maksudnya yang limasan. Nah, kita ke tab architecture. Kemudian cari roof. Bagian sini nih ada roof. Klik roof. Lebih enak sih bekerja di denah sih. Kita ke floor plan level 3 aja. Floor plan level 3 nih. Level 3. Oke. Kalau sudah, bikin aja kotak ya. Kita bikin rectangle. Dipilih rectangle. Kita buat dekat sini aja ya. Dekat sini. Karena di sini kan udah ada roof. Kita buat dekat-dekat aja di sini. Kotak kecil gini aja. Bukan nyoba. Klik kayak gitu. Nah, di sini langsung ada simbol slope nih. Yang segitiga ini kan simbol slope, artinya ada kemiringan. Nah, maksudnya berarti di setiap sisi ini dia punya kemiringan sendiri-sendiri. Ini kan udah kelihatan langsung nih 30, 30, 30. Kalau mau merubah sekalian, boleh di blok. Nah, di bagian properties, langsung muncul nih ada berapa derajat? 30. Misalkan kita mau merubah jadi 35. Kita apply. Kalau sudah dirasa sudah cukup ukurannya, kita finish saja. Oke, ini nggak muncul nih karena mungkin agak ke atas. Kita lihat di bagian 3D ya. Nah, jadi kayak gini. Dia masih base-nya level 1 ya. Saya rubah ke level 3. Ini ke atas. Nah, jadi kayak gini. Kalau mau merubah, tinggal pilih aja, kemudian edit footprint. Oke, sekarang kita belajar konsep limasan dengan pelana. Bedanya apa? Nah, kalau limasan, keempat sisinya, limasan yang gini ya, yang simpel. Keempat sisinya memiliki kemiringan. Sementara kalau pelana kayak gini kan cuma ada 2 kemiringan aja. Jadi, yang punya kemiringan, kalau menyesuaikan dengan gambar yang ini, hanya ada di bagian sini dan bagian sini. Nah, untuk menghilangkan kemiringan yang ada di bagian sini dan sini, depan dan belakang, caranya adalah kita pilih aja. Bagian ini, tekan kontrol untuk menambah ya. Kontrol kayak gini. Nah, dua-duanya udah kepilih. Kalau sudah kepilih, bisa kita uncheck bagian ini. Ini ada namanya define roof slope. Nah, ini kita uncheck. Langsung hilang. Baru kita finish. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kalau dia satu sisi berarti tiga-tiganya di uncheck ya. Ya, benar. Kita coba ya kalau satu sisi.
Yang bagian ini kita hilangkan. Cek. Ya, jadinya kayak gitu. Patokannya adalah posisi 2D ya, menggambar pertama kali. Ingat nih, posisi pertama kali karena misalkan nih, saya undo ya. Saya undo. Nah, pertama kali kan berada di level 3 kan nih. Di level 3 kan. Nah, kalau saya rubah misalkan edit footprint dan ini saya geser ke sini, artinya kan menambah dia. Menambah masa. Coba kita finish. Nah, jadinya kayak gini. Ya lebih landai lah dia gitu kan. Dia lebih tinggi jadi ya kan. Karena Berarti dia namanya ke bawah ya, bukan yang bawah naik ke Nambahnya atas ke gitu. atas, nambahnya ke atas. nambahnya ke atas Nambahnya kan ke base-nya di situ. base-nya di Oh, jadi tetap Oh, base-nya itu kalau dipanjangin base-nya tetap di level 3 berarti. oh iya. ya, base-nya Iya, ya. Oh, karena nguncinya di Puncaknya yang 35 derajat ya. ya. puncaknya yang naik. Oke. Kalau nguncinya di atapnya nggak bisa deh ya. Bisa, Itu itu base Sudutnya, offset itu sudut. bisa ya, base offset from itu tuh level. sebenarnya sih bisa harusnya nih. Ini Biar derajatnya yang nyesuaiin, nggak tahu dah. Ntar dulu ya. Ini sebenarnya saya juga kurang terlalu paham terhadap Revit ya, karena kadang di project ini kayak gini nggak tahu juga masalahnya apa. Biasanya ya dengan kasus sekarang ini, kalau saya geser ini ke kanan, sebenarnya dia turun dia. Posisi Ya. saya ini harusnya tetap, itu biasanya. Ini nggak tahu nih penyebabnya penyebabnya apa, kenapa bisa kayak gini. Nah harusnya, nah ini mungkin nggak tahu juga ya penyebabnya apa. Harusnya sih seperti itu. Saya mau jelaskannya gitu sebenarnya. Biasanya, tapi ini berlaku beda ya. Nggak tahu juga. Tapi kalau mengalami error seperti ini, misalkan kalau mau kita buat kayak ini kan beda nih kemiringannya. Nah ini lebih tinggi dari ini. Coba kita lihat ya. Nah, X. Kita lihat. Kita lihat dari front. Nah ini kan lebih tinggi nih dari ini. Nah membuat atap yang kayak gini, kalau dirasa cara yang tadi itu gagal terus, cara yang ini, ada satu cara lagi. Adalah caranya memakai reference. Jadi kita ke roof, nah, tapi kita pilih yang di bawah ini. Kita klik, kita buat roof by extrusion. Jadi kita buat bentuknya. Nah, tapi ini khusus hanya untuk tipe-tipe pelana. Kalau kita klik, nah, kita diminta untuk memilih area kerja. Nah, kalau bentuknya kayak gini, area kerjanya berarti adalah sisi ini. Maksudnya area ini ya. Kita coba ya, kita pick plane, kita oke. Kita pilih permukaan tembok ini. Artinya kita nanti menggambar bentuknya di permukaan tembok ini gitu maksudnya. Kita klik, kemudian mau bekerja di level 3, kita oke. Nah, kemudian kita langsung ke front. Bisa kita ke front dulu. Nah, tinggal kita pilih pick lines. Klik ini. Kita pilih ini dan pilih ini. Nah, ini kan udah sesuai nih kemiringannya. Kalau sudah, kita finish. Nah, jadilah dia. Tinggal kita atur aja nih. Tarik-tarik aja. Nah, itu kalau ngakalin bentuknya. Nah, pertanyaan deh. Nah, kan kalau kondisinya kan kita punya atap dulu, baru punya dinding yang akan dicoba, digewel kan gitu. Ya, benar. Nah, kita punya denah, kita punya pinggir kiri, pinggir kanan, Ya. terus punya peak pointnya di mana. Tapi peak pointnya tuh nggak di tengah-tengah, anggap dah geser ke kiri dikit. Itu gimana caranya? Paham kan? Buat dari awal. Ini misalkan nggak ada. Ya. Nah, ini Ya. ada. Atau saya reset nih, Reset. Ya. Nah, kayak gitu misalkan. Ya. Ya. Saya reset. Oke. Ini
Kalau saya biasanya kayak gini. Roof by extrusion. Tetap pick plane. Boleh di mana aja nih. Boleh. Pokoknya posisi yang vertikal boleh di sini kayak. Ya, Tapi yang paham. paling gampang kan anggaplah yang di sini ya, tetap. Anggap di sini. Kita oke. Kita kembali ke arah. Kita kembali ke depan. Sama kita garis saja line. Kita line. Nah, ini kan ada sudutnya. 45 kayak gitu. Biasanya bisa coba-coba kayak gini. Kayak gitu misalkan. Baru kita trim. Main trim. Ya. Itu oke aja. Ini tinggal kita atur aja nanti. Ini bisa kita geser, bisa kita align AL, kita align ke sini, kemudian kita klik ini, nempel. Kayak gitu. Bisa kayak gitu. Mungkin itu maksudnya ya? Atau gimana? Nggak bisa dibikin dari Dana, ya? Nggak bisa. Soalnya kan untuk kasus ini nggak bisa, tapi kalau untuk yang tadi pakai ini bisa pakai. Mana kursornya? Pertanyaannya gini aja, simpel deh. Kalau dari Dena kan bikin kotak tuh, kita punya as ujung atap tuh nggak di tengah-tengah, tapi agak ke kiri gitu. Ya berarti kayak gini ya. Kan ya di level 3, kita kembali ke level 3. Ya. Kayak gini. Ini kan asnya nggak di tengah-tengah. Ya, kayak gitu lah. Tapi jangan pakai yang ini. Room extrusion. Ya itu udah pakai yang footprint. Nah, itu gimana caranya? Ini coba ya. Kita kayak gini ya. Karena jarang sekali saya memakai cara kayak gitu. Bentar. Ini ada slope arrow. Oke, slope arrow. Ini bisa kayak gini dia. Cuma bisa pakai kayak gini. Misalkan ini saya hilang. Dua bikin slope. Ya, 2 bikin slope. Ini saya tidak define slope. Ini coba ya. Ya, coba aja. Kayak gini misalkan. Ini tanpa kita terukur. Yang lagi satu, kita bikin di sini juga. Nah, kayak gitu misalkan. Kan ketemu di sana. Kita coba, mau nggak? Nah, nggak mau dia. Bisa. Nggak bisa. Makanya seringan tak pakai adalah yang cara yang itu. Yang dari tembak ya. Dari tampak. Oke lah. Soalnya yang cara ini dulu pernah saya pakai dan berhasil. Nah, sekarang juga nggak tahu masalahnya apa. Ya, yang penting ada caranya. Ya biasanya kayak gitu. Yang penting ada caranya, tak tinggalkan lah. Malas nyari penjelasannya biasanya. Lampat. Nah, sekarang coba saya undo ya. Undo. Kita kembalikan ke yang tadi. Oke. Nah, ini kenapa bisa? Nah, ini kan udah nih. Udah jadi satu. Kok beda? Nah. Itu ceiling nggak ada? Ceiling. Oke. Nah, ini sampai di sini kan. Nah, yang ini aslinya sebenarnya adalah kayak gini. Saya lupa, saya kembalikan dulu ya ke plumb cut. Nah, bentuknya kayak gini harusnya. Aslinya dia. Pasti miring kayak gini. Untuk membuat dia biar kesannya natural kayak di kita, biasanya tak pakai ini. Plumb cut ini tak rubah menjadi two cut square. Nah, terus saya pakai two cut square-nya ini 200. Nggak tahu ya kenapa. 200 ini kayaknya yang paling pas langsung. Otomatis dia jadi kayak gini. Saya nggak punya penjelasan khusus sih. Maksudnya kayak gimana nih. Nanti mungkin bisa dicari-cari aja. Jadi langsung lurus kayak gini. Kalau udah jadi atapnya nih, terus ganti tebalnya bisa deh? Bisa. Ini kita pilih atapnya. Nanti kan ada jenis atap nih. Jenis atap. Di edit tab tuh ya. Ya. Tinggal kita duplicate dan kita atur nih. Segala macam. Ya. Nanti di contoh yang saya kasih bisa dilihat bagaimana saya menggunakan atap.
ini kan maksudnya nggak bisa lapisan atap tuh ada ceilingnya langsung gitu kan, nggak perlu buat ceiling kayak tadi. Boleh aja sih sebenarnya, cuma kan aneh aja atapnya langsung nempel dengan ceiling. Oh gitu. Ya, Nggak, artinya ini atap aja ya, rangka Iya, belum ya gitu. berarti ya. ya, rangkanya belum. Boleh sih, boleh aja, Dit. Boleh aja. Jadi kayak gini, edit type. Misalkan Mhm. ya, atap termasuk jadi nama tuh sebenarnya tergantung kebiasaan sih. Nanti biar kebiasaan di strukturnya ini saya rubah apa ya? Mhm. Bikin baru yang new material. Usuk, usuk. Ya anggaplah kayak gitu. Mhm. Usuknya 100. Kemudian dikasih jarak usuk dengan plafon mau berapa misalkan spesi nih. Anggaplah thermal air layer nih. Thermal air layer tanpa material 200. 200. Kemudian insert dulu kemudian bawa down. Nah, ini mungkin juga down. Nah, di sini baru plafon kan gitu maksudnya kan. Finish. Mhm. Finish. Cari gypsum. Gypsum dulu misalkan kayak gitu. Iya, 1 cm. Bisa aja jadi kayak gini kalau kita lihat di section. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, ini mungkin plumb cut-nya ini yang coba kita rubah ya. Jadi 400. Oh ya. Jadi tergantung ketebalannya. Bisa aja. Nanti kan secara gini juga bagus aja kok sebenarnya. Masih bisa kok Dit, kayak gini. Iya, iya, iya. Terserah sih. Artinya di Iya, air iya. layernya nanti itu masukin usuk gitu aja ya. Ya, tergantung desainnya. Jadi kalau desainnya plafonnya sampai luar ya jadi satu. Kalau enggak kan nggak bisa jadi satu. Ya. Oh iya juga. Ya. Ya, masalahnya kayak gitu. Jadi yang kiri dengan yang kanan kalau mau berbeda ketebalannya dengan yang ini kan agak susah dia jadinya. Sama overstay-nya di luar tuh nggak bisa beda jatuhnya ya. Ya, nggak bisa beda. Harus sejajar ya. Sejajar dia harus. Kayak gitu. Jadi seringan saya plafon manual bikin. Nanti coba lihat di nanti saya kasih satu contoh project biar bisa ditiru aja. Nah, yang penting lagi dari atap adalah ini ngasih list plan. Des, kalau anggap expose usuk itu di apa bikinnya? BIM, itu pakai BIM. Oh, pakai BIM ya? Itu pakai BIM. Oh, nggak di roof ya? Ya, ke roof-nya. Oh, Itu udah struktural tuh. oh bukan. Oh, oke. Bukan di sini lagi. Bisa aja. Banyak orang caranya kayak gini. Di sectionnya dia tunjukkan semuanya di satu atap itu isinya apa aja, ada usuk, struktur dan segala macam. Nah, itu dia pakai untuk acuan untuk membuat BIM. Ada yang kayak gitu. Itu kayak di model lain aja berarti ya. Dia biar di section kelihatan gitu aja. Oh iya, kalau kan kelihatan di sectionnya ada kalau sectionnya. Nanti untuk detail dia zoom, habis itu dikasih gambar-gambar detail kayak gitu biasanya. Oh, berarti kayak kita biasa bikin di CAD tuh ya? Ya, ada yang kayak gitu. Kalau males buat sampai BIM, soalnya kan kadang males aja gitu loh gambar 3D. Kita gambar lumayan lama untuk 3D-nya, hanya untuk ditunjukkan saat di zoom aja gitu loh. Soalnya takutnya kan saat di kondisi gambar kayak gini, misalkan di potongan besar kayak gini, malah terlalu ribet. Terlalu rapat gambarnya bagian sini. Jadi tergantung gini sih, tergantung kalau kata orang BIM tuh tergantung tor BIM-nya. Jadi mau sedetail apa? Karena BIM itu kan ada batasannya tuh. Ada tingkatannya. Mau sedetail apa sampai detailnya itu harus dibuat modeling atau bisa dibuat untuk detail garis gitu aja. Kalau yang biasa kita pakai sih yang
sebenarnya kan expose kayu gitu aja yang paling sering kepake kan. Oh, pakai Kalau di Bali BIM. pakai BIM kan, cuman kan kotak kayu gitu aja dia. Ya. Nah, bagusnya ini yang tadi nih, yang gaya ini sebenarnya edit profile ini bisa dibuat melengkung. Biasanya untuk buat lumbung loh. Bisa buat lumbung nih yang kayak gini. Front dulu. Ini bisa push. Bisa buat gini. Anggaplah kayak gini ya. Nah, kan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau atapnya aneh-aneh tuh berarti larinya udah ke software lain kan ya, kayak Rhino gitu ya. Aneh-anehnya kayak gimana? Kayak bambu, kayak anggap deh green school ya. Ya, udah lari ke tempat lain kan pasti. sebenarnya di Revit Seaneh-anehnya Revit apa aja yang paling aneh? sebenarnya bisa, tapi harus pakai ini. Ini namanya. Ini lebih berat. Di bagian manage ada namanya Dynamo. Nggak usah dijelasin, diliatin mungkin. Saya nggak pernah Oh ya udah. Dynamo ini agak dia sebenarnya kalau tahu Grasshopper ini Grasshoppernya Ya wes. Grasshoppernya Revit nih Dynamo. Nah tapi saya malu Ya. karena Ya nggak apa. ini lebih mesin daripada Grasshopper. Ya, Ada lagi satu. Apa? Misalkan kalau bikin atap, tapi as tengahnya tuh nggak sama tingginya, harus bikin 2 bidang atap beda. 2 bidang atap beda. Kayak gimana ya? Misalkan Bisa kalau itu kan normal atapnya kan kayaknya. nyambung tuh. Ada tembok tengahnya. Ada tembok misalkan tengahnya. 2 bikin Misalkan- atap. Oh 2 bikin. Berarti harus Miring 2 kanan, bikin ya. miring kiri. Ya, Oh. 2 bikin atap kanan kiri. Nah khusus untuk atap Bali kan ada gerantangan. Nah, ya. 2 bikin atap dan di dalamnya Iya. Dilubangin. Oh iya. Oh iya. Oke. Kayak atap Sumba lah mungkin juga gitu kan. Tapi saya sering kan kalau atap kayak gitu model. Jadi nggak pakai roof. Model in place. Jadi lebih bagus secara visual. Model in place. Tapi dia nggak terdaftar sebagai roofnya aslinya Revit. Tapi kalau dihitung ke perhitungan masuk. Tapi Volumenya aja. volumenya masuk. Tapi kita nggak pakai roof ini. Tapi kita pakai komponen model in place. Jadi kita gambar manual. Yang paling tricky sebenarnya di Revit itu yang sering kita ngakalin atap dan tangga. Itu yang paling sering. Atap, tangga. Oke. Atap udah tangga nih berarti. Tangga. Ya, ini atap belum nih. Kita lihat dulu pakai. Belum. Belum. Kirain udah. Roof ini ada banyak nih. Ada soft fit, ada fascia, ada gutter. Nah, kita coba pakai fascia. Fascia kan tahu sendiri, list plank. Kita pilih fascia. Tinggal klik aja nih. Nah, ini yang balik lagi seperti tadi. Kalau bikin list, kita harus mengenal namanya family. Karena ini kan profilnya. Profil ngerti kan ya? Paham ya? Profil. Bentuk-bentuknya dia family. Ini tinggal kita klik aja nih. Klik di sini, nah, udah jadi. Kemudian klik di sini, udah jadi. Nah, masalah bentuk, kita harus mengenal family. Itu mungkin nanti aja ya. Karena bisa dikasih ukiran nih di sini kalau mau. Oke. Nah, itu sepintas saja biar tahu aja. Kalau bikin list plan, pakainya itu. Oke. Kalau gutter Kalau gutter ya pakai gutter ini. sama, tinggal klik gitu ya. Tinggal klik aja. Nih coba ya. Roof, Oh. gutter. Ini biasanya kan udah ada nih gutter sendiri nih. Nah, Tinggal setar. Nah, ini dia agak kemana. Coba ya, taruh sini aja ya. Nah, tuh kayak gitu. oh ya, ada nih. Bentuknya ini yang Single volume. family. Kalau kita lihat ya, kita edit type. Nah, ini profilnya namanya ini. M gutter bevel kayak gini. Coba kita lihat ya. Ada di bagian sini. Scroll project browser ada namanya family. Kemudian ada namanya profile. Ini. Saya zoom. Ini di bagian project browser cari profile. Ada namanya M gutter kan nih. Yang tadi. Coba kita edit.
Nah, langsung dibawa ke family. Jadi begini bentuknya. Oh, Kita buat di tempat terpisah. langsung kelihatan profilnya gitu ya. Ya, ini 2D. Hmm. Kayak gitu. Iya basicnya kan. Nanti kalau kita edit family-nya ini semuanya ikut berubahan gitu Berubah, ya. prinsipnya. Ya, kayak gitu lah. Nanti kita coba. Bisa nge-save template berarti ya? Gimana? Bisa nge-save template. Itu udah template. Itu udah template nanti. Nah, maksudnya nge-save yang baru lagi ini kan. Template yang Ya. udah biasa kita gunakan dan masuk ke dalam satu gini, nggak perlu lagi bikin gitu maksudnya. Iya. Oh. Jadi tinggal pakai, semuanya tinggal pakai aja. Sampai pintu dan segala macam juga. Oh, kalau yang Siap. family gini kan berarti bisa di match properties juga ya. Bisa. Kayak misalnya kita punya yang gatar lengkung, MA, kok MA ya apalah itu MA spasi. Kalau Nggak bisa gitu. Kalau untuk gatar nggak, kita Nggak bisa. bikin lagi nih, kan edit tag, duplicate. Udah punya misalnya. Nah, ini yang dirubah, Iya. profilnya yang dirubah di sini. Coba. Ini profil C. Nah, dia pasti beda nih loh, bentuknya profil C. Kalau mau ngerubah, kembalikan lagi. Ingat di duplicate tadi kan? Nah, jadi kayak gitu. Oh gitu, kirain bisa di MA. Di match Coba properties. ya, bisa nggak Emma? Saya nggak pernah nyoba untuk hal-hal yang kayak gini. Ya, copy aja yang tadi itu ya, yang gede. Atau yang apa. Aduh, kebalik dia. Kita swipe aja. Nah, nih. Ini saya rubah ke C. Kedua. Nah, ini kan nih. Ya. Saya coba MA. Ya. Ini bisa nggak ya? Bisa. Oh, bisa. Oh, Enak. Semua hal berarti bisa. Asalkan udah punya, asalkan udah dibuat. Iya, maksudnya kan Ya. bisa masukin habis itu MA gitu kan. Saya jarang menggunakan MA. Soalnya paling sering. Enakan kan udah satu tipe dengan edit tipe berarti ya. Iya, kalau sudah satu tipe edit tipe. Oke. Sekarang materinya apa ya? Materinya stair. Kita coba membuat tangga. Kita close dulu ya yang lain. Kita ke level 1. Kita close. Nah, rencananya tangganya ada di posisi ini nih. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak huruf U. Oke. Memulai tangga, kita bisa langsung ke tab architecture. Kemudian ke arah stair. Nih tangga. Tapi saya nggak bisa menjelaskan tangga secara detail ya. Saya cuma menjelaskan kasar-kasarnya aja. Kayaknya saya nggak siap untuk menjelaskan, apalagi untuk di bagian railingnya. Agak berat. Lalu kita stair, otomatis dibawa ke arah ini. Ini karena template yang saya buat udah sempat diedit ya, jadi ini udah berubah nih. Namanya udah tangga beton. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja langsung aja ya. Yang penting kita tahu prinsip-prinsip dasarnya dulu. Nah, yang pertama, kita bisa atur posisinya run-nya. Bagian sini nih. Maksudnya kita mulainya dari arah mana? Dari arah tengah kah? Dari left kah? Kayak gitu. Karena kita akan buat dari arah sini ke sini, jadi kemungkinan kalau orang masuk sini berarti ini arah kanan nih, dari kanan. Kita pilih yang kanan aja. Kanan. Kemudian kita pilih bagian sini. Mulai dari ujung aja ya. Kalau apa kita mulai dari ujung sampai setengahnya. Setengahnya ini ikutin aja dulu. Ini kan tingginya 4 meter. Tinggi anak tangga 20, berarti kemungkinan adalah ini 9 dulu sebelum masuk bordel, 9. Klik. Kemudian geser ke sini. Cari bagian ini, klik. Geser ke atas. Pas. Nah, jadi kayak gini. Saya ulangi ya. Klik run. Klik ini sampai angka 9. Bentar. Ini salah nih. Ini masih 18. Kita rubah jadi 20 ya. Karena tingginya 4 meter. Bener ya? 4 meter ya? Ntar ya. Kita lihat dulu tingginya berapa. Saya lupa tingginya.
lantai ke lantai. Oh, 3,6. Ini benar 18 perlu. Kembali ke stair. Dipilih yang bagian right. Dengan lebarnya 1 meter. Ini lebarnya 1 meter ya. Ini bisa dilihat di bagian propertiesnya ada level 1 ke level 2. Jadi pastikan kita membuat tangga dari level 1 ke level 2. Nah, ini settingannya udah jelas nih. Tingginya 2 dan lebarnya 3. Oke. Pilih dari sini dulu. Klik. Sebanyak 9 anak tangga. Dari mana tahu? Nanti kalau kita geser, kita zoom out ya. Di bagian bawah tuh ada kan ada pilihannya 9 risers, created, 9 remaining. Berarti udah 9 dibuat, tinggal lagi 9. Nah, itu udah identifikasi tuh. Tinggal kita klik. Nah, ini udah satu. Bawah yang mana, Des? Nah, nih coba jalan dulu ya. Mana bawah? Kita klik dulu, klik. Sorry, nggak pas nih. Klik, geser. Nah, Oh, yang itu. nah kan muncul tuh. Ya. Nah, itu 9 dari 9. Klik dulu. Ini udah jadi satu posisi. Tinggal kita geser ke kiri untuk membuat mulai dari bordes. Geser ke kiri. Pas di arah sini. Kita klik. Baru kita geser ke atas. Klik lagi sekali. Nah, udah pas nih. 9 di sini, 9 di sini, dan udah jadi bordes. Kalau sudah, nah kalau dirasa ini tidak sesuai dengan posisinya, bisa kita blok dulu. Baru kita move. MV. Kita klik dia. Sampai mepet tembok misalkan. Nah, sampai sini. Terus ini juga dirasa saya maunya mepet ke kanan. Kita move aja juga sama move. Klik ini, mepetin ke sini. Bordesnya otomatis ngikutin. Jadi kayak gini jadi bentuknya. Oke, kalau sudah kita finish. Nah, jadi otomatis dibuatkan simbolnya kayak gini. Kalau kita lihat di 3D ya, saya pilih, saya tekan BX. Buatkan kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadinya. Oke. Temboknya otomatis kepotong ya? Ya, ini kan sudah saya buat. Ini bisa Oh. saya reset. Nah, kayak gitu reset. Kan nggak kepotong. Oh, iya. Tinggal edit profil aja. Edit profil. Kalau udah ada setir kayak gini kan gampang. Ntar dulu. Ini skalanya terlalu kecil, agak nah, gitu. Atau sekalian aja dah. Course. Jadi lebih ringan. Kalau udah edit profil, tinggal pick aja. Pick lines. Tinggal dipilih. Ini aja. Ini. Otomatis dia. Tinggal pilih permukaannya aja. Habis itu, kita trim. Trim ini. Trim ini. Ini udah. Oh, belum. Oke. Yang penting sudah kurva tertutup nih. Kalau sudah, kita finish. Sudah dia mengikuti. Kendalanya, kendalanya sebenarnya dari Revit yang sebenarnya banyak list untuk ditambahkan di Revit adalah tembok ini harusnya sih bisa di-attach ya. Yang paling gampang. Di-attach. Langsung gini. Ternyata untuk setir nggak bisa di-attach. Makanya kita mau menggunakan edit profil. Kalau misalnya kita mau tinggiin levelnya, terus kan tangannya berubah. Ya. Ngedit tangannya gimana? Nah, kita coba. Tinggal edit ke kiri itu aja. Kita coba jadi 4000 ya. Ya. 4000. Hah? Ignore. Aduh. Tidak mau ya. Dia. Kita ke section. Coba jadi 4000. Top Ya. base of the wall.
Ntar show dulu. Oh, ini penyuap. Oh, itu dikasih tahu yang Ya, problem yang mana ya? yang mana? Yang ini. Yang ini saya hapus saja ya. Ya. Oh, karena hitungannya tembok itu ya? Iya. Karena mepet. Oh, Mepet. Karena dia hitungannya tembok. ya tembok. Ini saya hapus dulu. Oke. Kalau sudah kita ke section lagi. Stair. Nah, ini langsung ada kan? Stairnya tidak Oh, pintar ya. tidak pas. Nah, tapi kita bisa ke level 1. Ini kan tetap nih, kurang. Heeh. Kita edit ya. Edit. Kemudian kita pilih yang pertama dulu. Yang pertama, kita rubah dulu. Nah, kalau ini nambah, harusnya kan di sini nambah juga biar setara. Ya. Kita pilih, kalau untuk menambah, kita pilih ini. Kita pilih segitiganya. Tarik. Ini bukan menambah ya, tapi merubah posisi kalau segitiga. Merubah posisi awal, start. Nah, ini kan kurang lagi 2. Otomatis dia berkurang lagi 2. Kalau Bordesnya tetap terkunci ya? Ya, bordesnya tetap di sana. Kalau ini kita tarik lagi, kurang lagi segini. Oke, kita anggap di sini ya. Kok beda ya? Nah, kayak gitu. Nah. Jadi biar pas nih. Ingat nih, harus pas 1 di sini. Oke, jadi kita mulai dari awal 1. Nah, kalau tadi kita memakai segitiga untuk menggeser, untuk menambah, kita pilih yang di sini. Bulatnya. Menambah, bulatnya kita klik. Lagi 2. Oke, pas deh. 20. Tinggal pilih saja. Sorry. BX. Kalau dia di properties nggak bisa ya? Ketik 18 tuh. Udah di 20 Kita gitu. coba ya. Cuma kan nggak bisa menentukan awalnya. Coba aja. Nih. Ini udah 20. Oh, belum ya, yang 18. Yang 18. Nggak bisa. Dia kan dia aslinya. Ini udah kita aktualnya harusnya 20. Tapi kita diminta manual untuk merubahnya. Awalnya kan 18 kan? Awalnya 18. Ini udah otomatis dia harusnya 20. Itu dia bilang. Oh, gitu. Secara otomatis merubah. Oh, iya gitu. Kirain itu tuh yang kita punya, tapi aktualnya nggak bisa dirubah. Ya. Oh, desire number-nya 20, aktualnya 18. Nah, masalah 20 dan 30 sebenarnya itu ada di bagian edit type. Edit type. Nah, di sini nih. Mau tingginya berapa? 20, 30. Terus thread-nya maunya lebarnya berapa? Kayak gitu. Di sini diatur. 20 dan 30. Oh, alah. Kirain itu otomatis. Enggak. Otomatis kalau sebenarnya calculation rule-nya udah ada sih. Kalau mau klik gitu, udah calculation rule-nya udah. Tapi kan kita manual. Bisa 18 kan, kadang kan ada yang 180 mintanya. Maksimal. Biar landai, bisa kayak gitu. Nah, sebenarnya menurutku kondisi yang paling sering terjadi itu kita punya level floor to floor, kita punya jumlah anak tangga, terus per step-nya tinggal dibagi rata gitu yang sering terjadi. Oh. Kalau gitu gimana caranya? Kalau itu kan tetap harus ngitung kan kita. Iya kan koma-koma banyak. Ini sebenarnya bisa sih. Kalau kita paksa 18 misalkan. Paksa 18. Nah, jadi kan aktualnya harus segini. Iya. Nah, itu otomatis ya. Ini edit lagi. Ini kan otomatis udah nih harusnya. Coba kita lihat. Oh, udah ya. Oke. BX. Wis. Berarti emang udah otomatis. Oh, tinggal diedit di desire number aja soalnya. Soalnya kan aku kadang nggak peduli dengan risernya. Yang penting di bawah 20 gitu loh maksudnya. Iya. Terserah 17,6, 17,7, 17,8 gitu. Boleh gitu. Oh, paham. Kadang kan ketinggian bangunan misalkan ya,
yang nggak pas. Iya kan 3,45, Nah, 37,8 gitu. kayak gitu. Ya. Nanti dia yang mencari. Cuma orang lapangannya bingung. Nah, kan tukang yang ngurus. Ya. Maksudnya. Ya, sana. Kemudian ini kan ada masalah lagi. Ini belum berlubang. Nah, cara untuk melubangin, kalau kemarin udah saya jelaskan tentang shaft nggak? Udah ya? Belum kayaknya. Kita kembalikan ya shaft. Shaft biasanya kan dipakai, namanya juga shaft ya. Biasanya untuk utilitas kan. Oh iya, sebelum pindah, Ji, Nah, kalau gedein kecilan ukuran bordesnya bisa tinggal digeser doang di ini. sebenarnya bisa sebenarnya. Kalau di sini kita edit style. Ini bisa kita geser dulu. Sorry. Ini bisa kita geser. Nah, kalau bordasnya mau 2 level gitu. Nih. Kalau 2 level itu ada triknya. Nih, misalkan ini bus gede ini. Kayak gitu bisa di sini dulu. Habis itu baru kita move. Nah, kalau masalah kayak adit tuh, ini kan sekarang harusnya kan 20 nih. Desire-nya harusnya 20. Apa 20 ya? Berarti kan kurang nih. Kurang lagi 2 anak tangga. Nah, ini bisa kita edit. Ini kita pilih. Kita convert. Ini mudah-mudahan bisa ya. Ini kadang bisa, kadang enggak masalahnya. Kita convert. Dan kita close. Close saja. Kalau sudah, kita edit sketch. Nah, yang untuk kasus yang ini enggak sih. Enggak bisa yang ini. Enggak gitu caranya. Gini caranya mungkin. Kita delete ini dulu. 1, 2. Sisakan 1. Baru kita convert. Kayak gini, close. Baru kita edit sketch. Nah, di sini baru kita menggambar lagi. Ada namanya boundary, ada namanya riser, ada namanya stair pad. Nih, sedikit saya jelaskan. Yang warna hijau adalah boundary. Artinya sisi terluar. Kemudian riser, nah garis-garis ini. Nah, ini harus menutup nih. Jadi ujungnya boundary harus ditutup dengan riser. Itu prinsipnya. Ini juga harus tertutup. Nah, stair pad yang ini. Garisnya ini. Coba kita buat boundary-nya dulu. Tapi ini usahakan kayak gini dulu buat. Karena takutnya biar nggak error ya. Sini dulu. Habis itu ini bisa kita tarik. Sini. Ingat boundary. Manual gambarnya. Nah, udah kayak gitu. Tinggal riser kita buat. Kita bikin satu, copy aja. Multiple. Nice. Kita tinggal buat garis miring misalkan. Sorry, riser. Ini biasa terjadi nih. Boundary-nya yang kepencet. Tapi ingat riser ya, dipakai untuk anak tangga. Kemudian stair pad-nya kita tarik dulu. Oh, lebih gampang dari SketchUp nih. Langsung dia mau ya? Harusnya mau. Oh, ini. Kita lihat. 3D-nya. Mau dia. Canggih ya. Canggih, no? Capek. Di SketchUp belum jam itu baru berangkat. Nah, tapi Nggak perlu explode. Masalahnya adalah ntar dulu ya. Nah, kayak gini dia. Bawahnya. Bawahnya Oh, di struktur. Bawahnya kayak gitu. Nah, ngakalinnya sebenarnya adalah ini kita harus belajar model in place dulu. Jadi, ini saya hilangkan. Strukturnya saya hilangkan. Yang saya biarkan adalah ini. Ini tak biarkan. Apa namanya? Tangganya. Sorry. Finishing. Keramiknya. Jadi,
tangga yang saya pakai hanya untuk keramik. Di bawahnya saya model manual. Oh, ya. Kayak gitu. Oh, Bikin ruwetan gitu deh. Kan SketchUp. Kalau kasus ini ya, Iya. membuat tangga kayak gitu. Oke. Tapi keuntungannya adalah kalau kita buat manual bawahnya, ini nggak perlu kita edit profile. Jadi dia langsung bisa di attach ke bawah gini. Jadi gimana pun bentuknya nanti ngikutin. Di contoh yang saya mau kasih, saya mau pakai cara kayak gitu. Nah, kalau Ya, oke. gini ya, Ya. kadang struktur yang kita buat di sini, di Bali, di Indonesia, susah dibuat standarnya. Kan jadi Revit tuh nggak bisa Ya, custom lah intinya dia, custom. Kayak tipikalnya di sana sama di sini beda gitu. Itu bedanya. Nah, melanjut lagi untuk masalah sketch, masalah gini. Kita juga bisa bikin stair kayak gini. Stair. Tapi kita nggak langsung bikin ini, tapi kita pilih yang ini, sketch. Jadi manual kayak tadi nih. Create sketch. Ini saya contohin aja yang simpel. Boundary-nya bentuknya melengkung gini. Terus yang ini. Kayak gini misalkan. Dah. Tinggal buat tracer. Sorry. Wah, dia baru canggih. Kayak gitu misalkan. Jangan bilang langsung jadi nih. Langsung Nggak perlu download plugin object bending. Kayak gini nih. Tinggal buat stair pad. Ini simpel aja ya. Dah. Stair pad tuh arahnya maksudnya deh ya? arah naiknya. Oh, ini arah naiknya. Kesalahan posisi mungkin ini. Nah, error. Nggak, ini nih nggak pas. Oh, nggak ketemu Oh, dia. Kadang nggak ketemu sama boundary ya? Kadang nggak ketemu dia kayak gini lah. Tuh. Itu boundary, Des. Oh iya. Wih. Wah. Anda terlalu cepat-cepat mungkin deh. Oh, lambat gini nih. Pelan-pelan. Itu. Coba 3D-nya. Belum bisa. Udah kepencet ya, Des? Belum. Nah, Bisa. Kayak gitu. mantap. Udah agak ya. Jadi dia. Oke. Kayak gitu. Ya basicnya itulah kalau bikin manual ya pakai sketch ya. Banyak juga orang pakai Dynamo untuk membuat yang agak susah. Nanti lah. Kalau saya enakan pakai Rhino, Grasshopper gitu. Lebih cepat. Oke, kasus yang tadi ini. Bentar, kita kembali. Saya BX. Nah, ini kan belum berlubang. Cara melubanginnya, kita ke level 1 aja nggak apa-apa. Level 1. Kita manfaatkan fungsi di bagian architecture, ada yang namanya SAF. Nih, SAF. SAF biasanya kan membuat, namanya SAF ya, bikin lubang SAF untuk utilitas. Nah, ini bisa kita pakai. Karena kemungkinan, siapa tahu nanti kita bikin tangga kan memang biasanya di daerah core ya, untuk beberapa fungsi tertentu yang high-rise building. Bisa kita pakai SAF. Menerus. Kita pakai architecture, kemudian klik SAF. Nah, kita tentukan dulu nih, base-nya dari mana? Dari mana ke mana? Misalkan base-nya adalah dari level 1, 0, sampai level 2. Kayak gitu ya, misalkan. SAF-nya ini. Kemudian tinggal pilih aja nih, rectangle, bentuk aja sesuai dengan tangga. Misalkan kayak gitu. Oke. Sudah? Kita berlubang ya.
Karena stir kadang-kadang kalau bikin stir nggak perlu bikin 2 kali, bertiga kali kayak gitu untuk stir yang selanjutnya. Bisa kita pilih stir, kemudian kita select level. Tinggal pilih aja nih, mau level 3 misalkan. Nah, otomatis dibuatkan. Lagi 1. Kalau Ctrl C, Ctrl V bisa deh. Lebih cepat ini kan, sebenarnya. Sebenarnya bisa tapi. Bisa sih. Coba ya, saya hapus dia. Tapi yang ini kan menyatu dia. Oh. Bedanya kayak gitu. Sorry. Belum. Lagi sekali. Ctrl C, bukan Ctrl V sih. Modify, paste, length, level. Level 2 ya. Bisa. Cuma nggak menyatu. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Ya, tapi kan bisa. Bisa. Sih. Kemudian tinggal ini aja nih. Ini kita pilih subnya yang tadi, kita tarik aja. Atau kalau mau presisi, pilih top constraint-nya kita rubah ke level 3. Udah berlubang dia sampai level 3. Nah, ini kan ini apa nih? Scaling ya. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk bagian-bagian stir, ini saya jelaskan sedikit aja. Karena ini kan custom. Kalau kita pilih aslinya sebenarnya monolitik. Bukan ya, bukan. Saya lihat coba pelajari aja dulu. Edit. Nah, di sini ada namanya maksimum yang ini. Sorry. Kecilin dulu. Nah, ini ketinggian, ini lebarnya. Sorry, bukan lebar ya. Apa ya, anak tangganya ya. Kemudian ini lebarnya. Nah, calculation rule boleh mau dipakai. Kemudian ada run type. Run type itu di bagian anak tangga. Nah, landing bordes. Itu intinya. Ini ketebalan strukturnya. Kalau ini 150, ini 300. Cara merubahnya, kita pilih, kemudian kita klik yang bagian ini. Klik. Langsung diarahkan ke window yang baru. Nah, ini yang depth-nya. Misalkan kita pakai 120. Kita pakai 120. Nanti berubah dia. Terus, kita oke dulu ya. Biar kelihatan jelas nih. Kita oke, lihat. Nah, nanti mengecil dia nih. Jaraknya ini mengecil. Jadi 120. Udah tadi mengecil. Ya, udah tadi pas di awal. Mm-mm. Nih, saya mau jelaskan bagian ini nih. Bagian keramik-keramiknya. Ada di bagian kalau kita edit type. Dia tetap berada di bagian RAM. Karena ini kan run, ini namanya run, dan itu bordes yang tadi. Ada di bagian ini nih, thread dan riser. Nih, ada thread, ada riser. Nah, kalau ini dihilangkan, kita oke, hilang dia. Struktur aja. Kita kembalikan ya. Thread, riser. Nah, ini ketebalan-ketebalannya. Sayangnya belum bisa dikasih structure kayak lapisan-lapisan, kan harusnya ada keramik, ada spesi kan gitu harusnya. Nah, itu belum bisa. Tapi di sini bisa dikasih nosing. Nih, ada nosing lengthnya berapa. Terus ada profile nosingnya kayak gimana. Misalkan kayak gini ya. Nosing lengthnya misalkan 20. Bukan ya? 50 ya? Kayak gitu ya. Kita oke. Nah, kayak gini. Ini nosingnya. Nah, kembali lagi profilnya kita bisa edit di family. Gitu. Oke. Kayaknya Oke, sudah. kalau nggak ada pertanyaan hari ini kayaknya cukup di sini dulu. Cukup. Ya. Ya udah, sudah jam dasar. Gimana? Udah jam 10. Udah jam dasar katanya. Ya, itu juga. Oke.
Abis ini apa ininya, materinya? Ini Coba materinya lihat judulnya kemarin tuh. section, elevation, Section, and elevation, and Kita notation. belajar membuat section, membuat tampak, dan anotasi. Nah, ini kita fast track. Oh, Kita fast track biar tahu dasarnya fast dulu. track aja. Nah, fast track Ya. dasarnya dulu. Coba dilakukan, nanti kan kita ngaca nih. Ngaca nanti kalau mau lagi ketemu, misalkan mau bahas apa, ngaca. Jadi biar nggak fokus Ya. habis ini. Kalau fast track 45 ini sekalian ya? Bisa ya? Bisa sih kayaknya, bisa sih. Iya, oke. Jadi kayak poin-poin aja. Bisa. Oke. Oke. Oke, thank you. Thank you ya. Oke. Yuk, Oke, sampai thank you, Das. Mantap. Mantap.